Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan membahas hakikat Imam Mahdi yang langkah diketahui. Sahabat yang beriman, ini sangat langkah diketahui oleh orang-orang atau yang mungkin pernah mendengar kisah cerita tentang Imam Mahdi atau Imam akhir zaman yang kita nanti-nantikan bersama, khususnya umat Islam. Berbicara tentang Imam Mahdi, sahabat beriman, ini merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah seorang yang telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa firqah dalam Islam tentu memiliki versi tersendiri mengenai sosok kedatangannya. Meskipun demikian, sahabat yang beriman, semuanya sepakat dalam meyakini kedatangannya. Adapun gambaran umum sosok Imam Mahdi itu sendiri adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dikatakan juga bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menggunakan harta kekayaan yang berlimpah untuk kemajuan umat. Apabila kita cermati secara seksama, sahabat yang beriman, tentang definisi Imam Mahdi di atas, nampaknya beliau laksana seorang nabi. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pemuda muslim yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah lagi definisi demikian itu tidak jauh berbeda dengan definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang laki-laki yang dipilih dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Meskipun itu di benak mayoritas muslim telah terpatri bahwa tidak ada lagi nabi setelah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, bagaimana reaksi kita jika sosok Imam Mahdi yang dijanjikan itu sebenarnya adalah seorang nabi? Jika ada yang berkata, saya percaya Imam Mahdi akan datang, tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi nabi. Atau mungkin ada yang berkata, benarkah Imam Mahdi adalah seorang nabi? Sahabat yang beriman dimanapun berada, begitu banyak pendapat-pendapat para ulama ataupun orang-orang yang cendekiawan yang mungkin level agamanya sudah di atas rata-rata, ya sahabat yang beriman. Baiklah sahabat yang beriman, pembaca yang budiman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mari kita merujuk pada Al-Quran yang di dalamnya terdapat 114 surat mulia karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan surat dari kematian karya Adham Tipi Pusama. Al-Quran adalah kitab suci yang suci kita yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah berpesan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Sahabat yang beriman, sebelum membuktikan kenabian sang Imam Mahdi, mari kita beralih terlebih dahulu tentang pandangan Nabi dan Rasul. Semasa kecil dulu hingga dewasa, yang saya ingat berkenan dengan definisi Nabi dan Rasulullah itu berbeda dari informasi yang beredar.
Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan ajarannya kepada orang. Bahkan definisi tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang saya dapati di beberapa platform ataupun tempat share-share yang sekarang sudah canggih. Sahabat yang beriman dimanapun berada, selama ini perbedaan definisi Nabi dan Rasulullah telah lama menghantui pikiran kita semuanya. Padahal Nabi adalah Rasul dan Rasul juga adalah Nabi. Barangkali ada yang berkata, serius yang benar nih, pembaca yang budiman, sahabat yang beriman, penonton yang selalu setia bersama channel SHB Official. Apabila kita membaca Al-Quran dan terjemahannya secara seksama, maka kita dapat membuktikan bahwa Nabi adalah Rasul dan Rasul adalah Nabi. Mari kita perhatikan kedua ayat suci Al-Quran berikut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak pernah datang kepada seorang nabi, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Jika pengertian nabi dan rasul adalah berbeda, pasti mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama mengalami cemoohan, penolakan, penentangan. Ditambah lagi definisi Nabi dan Rasul menurut Al-Quran memiliki persamaan, yakni sebagai mubasyir atau pembawa kabar suka dan mudsir, pemberi peringatan. Inilah pemahaman benar yang perlu kita akui. Selanjutnya mari kita fokus lagi kepada pembahasan tentang benarkah Imam Mahdi seorang nabi. Sahabat yang beriman, kita kembali lagi merujuk kepada kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita perhatikan ayat suci Al-Quran berikut ini. Di dalamnya akan membuka hakikat Imam Mahdi yang belum diketahui oleh mayoritas muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan mereka imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebajikan, mendirikan sholat, membayar zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Mari kita kupas tuntas ayat yang di atas. Domir hum pada kata merujuk kepada para nabi disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yakni Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam. Sahabat yang beriman, silahkan lihat surat An-Nabi ayat 70-73. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai pemimpin atau imam adalah isim muzakkar, jamak taksir dari kata imam yang artinya imam atau pemimpin. Kata tersebut dapat kita dapati dari berbagai kamus Arab Indonesia, misalkan Al-Munawir. Selanjutnya kalimat yang artinya mereka para nabi tersebut memberikan petunjuk sesuai perintah kami. Dari sini kita ketahui sahabat yang beriman dengan jelas bahwa para nabi adalah para imam atau pemimpin akan dapat memberikan petunjuk kepada umat-umat beliau setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pernyataan yang diberikan petunjuk dalam bahasa Arab adalah kata yang tersebut merupakan isim maf'ul, dan ismi fa'ilnya adalah yang merupakan salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti maha pemberi petunjuk. Lebih jelasnya kata ini merupakan tasrif dari kata inilah asal mula kata hal itu terjadi, karena pengucapan tidak bisa atau terasa berat dalam lidah orang-orang Arab. Ditambah lagi kata Imam Mahdi tersebut sudah terucap dari mulut beberkan Rasulullah SAW dan telah termaktub dalam kitab-kitab hadis, sehingga kata tersebutlah yang beredar di kalangan semua muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, makanya di ayat tersebut ada kalimat
kami telah mewahyukan kepada mereka secara tegas. Mereka di sini merujuk kepada para nabi atau para imam yang diberi petunjuk. Dengan begitu, Imam Mahdi yang dijanjikan pun akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya beliau dapat memberikan petunjuk kepada umat manusia. Petunjuk apakah itu? Petunjuk untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, misalnya mendirikan sholat, membayar zakat, dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayat-ayat tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita ketahui bahwa para nabi tersebut dapat dikenali oleh umat setelah pendakwanya. Di dalam Al-Quran pun dikisahkan bahwa setiap pendakwaan Nabi pun tidak terlepas dari perolokan dan penentangan dari orang-orang kafir, termasuk yang mulia Rasulullah SAW. Tentunya Imam Mahdi yang dinanti-nantikan pun akan mengalami nasib yang sama, yakni mengalami perolokan, penentangan, dan penolakan. Kita perlu terheran-heran, tidak perlu kita terheran-heran sahabat yang beriman, atau aneh karena hal ini termasuk sunnatullah atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah ketetapan kami terhadap rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapatkan perubahan dalam ketetapan kami. Sahabat yang beriman, wujud Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan telah datang dan telah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh siapa? Saya kan belum bertemu. Nah, sahabat yang beriman, yang budiman dimanapun berada, pertama-tama tenangkan hati, emosi, dan pikiran kita, serta tanamkan rasa keingintahuan kita. Bukan apa yang dikatakan orang-orang dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan telah datang dalam wujud Hasrat Mirzah Ghulam Ahmad atau 1835 sampai 1908 Masehi. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Namun malangnya kebanyakan orang yang telah terdoktrin oleh berita hoaks alias berita bohong, sehingga mereka berasumsi bahwa beliau adalah sesat, kafirillah, nabi palsulah, anti Inggris lah, wa'udzubillahi min syalik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, awalnya beliau disanjung-sanjung oleh para ulama Islam karena Barahim Ahmadiyah yang merupakan karya tulis beliau telah membela Islam dari para penentang agama Islam. Bahkan Muhammad Husaim Batalwih pun menyanjung karya beliau dan pernyataan dicetak dalam Isyatil Sunnah. Akan tetapi tak kala beliau mendakwakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dicaci maki dan ditentang oleh orang-orang yang dahulu memuji beliau. Sahabat yang beriman dimanapun berada, adapun salah satu tanda kebenaran Hasrat Mirzah Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan adalah gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan suci Ramadan pada tahun 1894. Tanda ini tidak ada intervensi manusia, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, gelar Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan pun telah disematkan kepada pendiri Jemaah Ahmadiyah. Demikian hakikat Imam Mahdi yang langkah diketahui. Wallahu alam bisawab. Penulis Andika Akhir Putra. Dari sumber teori ini Raja Vena, sahabat yang beriman ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.